kita sekarang masuk ke pembahasan huruf ro. Ya, jadi untuk teman-teman di rumah aras mungkin ini pembahasan huruf ro yang kesekian kalinya ya. Cuman anak harap mudah-mudahan nggak bosan ya, karena sekali lagi semakin sering kita ngulang ya semakin kuat insya Allah. Sebentar. Just. Sebentar teman-teman. Baik. Share screen sudah muncul? Share screen Anda sudah muncul? Udah muncul. Baik. Nah, huruf ro, asal dilihat sekalian. Ya, huruf ro, ya pembahasan huruf ro ini, ya jadi huruf ro itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, huruf ro ini terbagi menjadi 3 jenis. Ya, sebelum kita masuk ke huruf ro, Anda ingin mengingatkan bahwa kalau tidak salah Anda pernah menyampaikan terkait dengan apa namanya pembahasan tafkhim dan tarkik pada huruf hijaiyah. Ya, jadi huruf hijaiyah ini terbagi ke dalam 3 kelompokan ya. Ada huruf hijaiyah yang selalu dibaca tebal, ada huruf hijaiyah yang selalu dibaca tipis, dan ada huruf hijaiyah yang selalu bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Nah, untuk huruf hijaiyah yang selalu dibaca tebal itu adalah huruf isti'ala. Ya, ada 7 huruf khussal dautin kil. Ya. Itu bisa kita tulisin deh supaya jelas. Dan hapus. Oke. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Jadi huruf hijaiyah ya, itu terbagi menjadi 3. Ada huruf yang selalu tebal. Yang pertama, ada huruf yang selalu tipis. Ada huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Ya. Huruf yang selalu tebal itu ada 7 huruf. Ya. Ada khusso, doltin, kil. Ya. Ada 7 huruf. Khusso, doltin, kil. Lalu huruf yang selalu tipis adalah huruf selain daripada khusso, doltin, kil, dan selain huruf lam, huruf mad, dan huruf ro. Ya. Huruf lam ini hanya tebal itu pada lafadz Allah, selain pada lafadz Allah itu dibaca tipis. Huruf mad dia tebal ketika huruf sebelumnya tebal dan tipis ketika huruf sebelumnya tipis. Nah, untuk huruf ro sendiri ya, dia punya bahasan khusus. Ya. Huruf ro ini kembali lagi dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada huruf ro yang dia ini kondisinya selalu dibaca tebal. Lalu yang kedua, kondisi di mana huruf ro ini selalu dibaca tipis. Ya. Dan huruf ro yang mana dia bisa dibaca tebal ataupun tipis.
Nah, sampai sini kebayang ya. Nah, untuk huruf ro yang dibaca tebal, itu ada 8 kondisi. Salah. Ada 8 kondisi. Huruf yang selalu dibaca tipis itu ada 4 kondisi. Ya, dan untuk huruf yang bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis, huruf ro-nya nanti akan menjadi bahasan kita di kitab Tuhfatul Tida ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita jelaskan dulu teorinya. Bismillah. Yang pertama, huruf ro dibaca tebal ketika ya, berada dalam kondisi ro-nya itu fathah, berharokat fathah. Jadi setiap kali teman-teman menemukan huruf ro yang berharokat fathah, itu pasti huruf ro-nya dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk huruf ro yang bertasydid ya, termasuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ro-nya ini sukun, ya ro-nya sukun, tapi sebelumnya fathah, maka dia dibaca tebal. Ya. Misalkan apa? Aba wastakbaru, baru. Aba wastakbaru, baru. Nah, itu dibaca tebal. Ro-nya sukun, tapi sebelumnya fathah kan? Baru. Aba wastakbaru. Nah, itu dibaca tebal huruf ro-nya. Yang ketiga, ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Ya, misalkan apa contohnya? Al-Ghaffaru. Al-Ghaffaru misalkan ya. Ro-nya sukun, sebelumnya mad, ya mad udah apa? Udah pasti sukun. Lalu sebelumnya fathah. Al-Ghaffaru. Ya, contohnya seperti itu. Itu dibaca tebal. Itu berhubungan dengan fathah. Yang posisi yang keempat, kondisi yang keempat, ini dia berhubungan dengan dhammah. Jadi kalau misalkan ro-nya dhammah, itu dibaca tebal ro-nya. Misalkan ghafuru, ghafurur rahim, ghafuru, tebal. Yang kelima, sama seperti yang fathah, ro-nya sukun, tapi sebelumnya dhammah. Ya, misalkan apa? Fahjuru, juru. Ya, misalkan juru. Itu dibaca tebal. Yang keenam, sama juga ro-nya sukun, sebelumnya sukun tapi sebelumnya dhammah. Ya, misalkan ghafuru, itu dibaca tebal. Dan yang ketujuh, ketika huruf ro-nya afwan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika ada huruf ro sukun, ya, sebelumnya kasroh, tapi di depannya itu adalah huruf isti'la. Nah, misalkan apa contohnya? Ada di surat An-Naba tuh. Mir, sod. Ya, mir, soda. Mir, soda, ya kan? Ah ya, betul. Ayat 21 tuh. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, ya. Jadi seperti itu. Itu posisi yang ketujuh. Jadi ro-nya sukun, sebelumnya kasroh, tapi di depannya tuh huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Apa aja huruf isti'la? Nih, huruf isti'la tuh ini. 7. Kho, so, do, go, to, ko, dan go. Ini 7 huruf isti'la. Ya. Jadi setiap kali teman-teman menemukan ada huruf ro sukun sebelumnya kasroh, kan harusnya nanti itu tipis. Ya, cuman kalau di depannya ada huruf isti'la, maka dia dibaca tebal. Sampai sini jelas ya? Kita bahasnya cepat aja deh. Ya, nanti teman-teman bisa ngecek lagi di rekaman, insya Allah, mudah-mudahan.
Dan yang kedelapan, yang terakhir, itu ketika huruf ro-nya sukun, huruf ro-nya sukun, tapi sebelumnya itu adalah kasroh aridoh. Ya, kasroh aridoh. Ro-nya sukun, tapi sebelumnya kasroh aridoh. Contohnya misalkan ada kalimat irji'i. Nah, irji'i. Ini kan sebetulnya alifnya alif zaidah dia. Alif tambahan. Ya. Maka kasrohnya pun ini kan ini bukan hamzah, ini tuh alif. Irji'i. Nah, gitu tulisannya kan. Irji'i. Nah, kita bacanya bukan irji'i, bukan tipis ro-nya, melainkan dibaca tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Iru dibaca tebal. Kenapa? Karena dia sebetulnya kan ini kan alif ini kan nggak punya harokat sebetulnya. Ya, cuman karena dia hamzah wasol yang di awal sehingga harus dibaca, ya, sehingga muncullah kasroh aridoh. Ya, maka dibacanya irji'i, bukan arji'i tapi irji'i. Ya. Kenapa kok dibaca irji'i? Karena huruf ketiganya itu adalah kasroh. Jadi kaidahnya teman-teman, ketika nanti teman-teman mau memulai bacaan dari hamzah wasol, ya, pada kalimat fi'il khususnya, kalau dalam kalimat isim itu selalu jadi a. Ya, misalkan ada tulisan kayak gini nih. Ini gimana bacanya? Udah pasti nih as-sama, ya, dan seterusnya. Tapi kalau di fi'il, silahkan teman-teman lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya ini adalah huruf yang berharokat kasroh atau fathah, maka dibacanya i. Ya, tapi kalau misalkan harokat huruf ketiganya adalah dhammah, maka dibacanya juga u. Ya, alif di awalnya itu dibacanya u. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan tadi, intinya ini jadi kasroh yang palsu. Maka dibacanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau karena terlalu cepat, teman-teman bisa tanyakan aja. Piana lanjutkan dulu ya, supaya cepat. Oke. Nah, sekarang huruf ro yang dibaca tipis itu kapan? Yang pertama, ketika huruf ro-nya ini berharokat kasroh. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan huruf ro yang berharokat kasroh, maka huruf ro tersebut sudah bisa dipastikan dibacanya tipis. Ri. Ya. Contohnya apa misalkan? Misalkan ada kalimat rijal, ri, dibaca tipis. Yang kedua, ketika huruf ro-nya sukun, tapi sebelumnya kasroh. Ya. Maka dia dibacanya juga tipis. Ya, tapi ini kasrohnya yang asli, bukan kasroh yang arid ini. Kalau kasrohnya arid, maka dia dibaca tebal. Ini kasroh yang asli. Ya, misalkan contohnya apa ya? Nah, misalkan ada kalimat Fir'aun, yaitu dia dibaca tipis. Fir'aun, dan seterusnya. Yang ketiga, ketika huruf ro-nya sukun, sebelumnya sukun, tapi sebelumnya kasroh. Ya, misalkan apa? Apa ya? Misalkan contoh, ada yang masih punya catatan nggak? Apa contohnya? Yang aku maras. Oh, misalkan ada tulisan masir, misalkan, ya, sir, itu dibaca tipis. Yang keempat, yang terakhir nih, posisi yang terakhir kapan huruf ro ini dibaca tipis,
ketika huruf ro-nya ini sukun, tapi sebelumnya ini adalah lin. Ya, misalkan contohnya khoir. Ya, khoir. Nah, harusnya kan perhatikan. Ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Harusnya ini masuk ke mana nih? Harusnya masuk ke sini kan? Nah, harusnya masuk ke situ. Tapi karena ini adalah lin, ya, khoir. Ini lin kan? Maka dia dibaca tetap tipis, bukan khoiru, bukan seperti itu, tapi khoir, ya tipis, ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini, kita ngebut banget nih ngejelasinnya, ngebut banget ya, tapi intinya gampang kok ngafalinnya. Ya, huruf ro yang dibaca tebal 8 posisi, ro fathah, ro sukun sebelumnya fathah, ro sukun sebelumnya fathah, ro dhamma ro sukun sebelumnya dhamma, ro sukun sebelumnya dhamma, ro sukun setelahnya isti'la, sama ro sukun sebelumnya kasroh arid. Udah selesai. Lalu ro dibaca tipis, yang pertama ro kasroh, yang selanjutnya ro sukun sebelumnya kasroh, yang selanjutnya ro sukun sebelumnya kasroh, dan yang terakhir itu ro sukun sebelumnya lin. Gampang kan? Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tuhfatul ihtidah kita. Nah, kita masuk ke pembahasan tuhfatul ihtidah kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah taala wara'a firqin raqiqan wa fakhiman waslan wa fil waqfi fa fakhim wa'laman. Nah, di sini beliau menyampaikan Syekh Abdurrahman Mukhtar Asy-Syinkiti Al-Madani bahwasanya waro'a, dan pada huruf ro di kalimat firkin, ingat pada kalimat apa? Firkin, ya. Rokikon wa fakhiman, tipiskan dan juga tafkhimkan. Ketika apa? Ketika wasol, ya. Ketika wasol dia boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Nah, ini rincian yang pertamanya nih. Yang huruf yang bisa dibaca tebal atau tipis, yang pertama kalimat firkin. Ya, kalimat firkin. Ketika wasol, penjelasannya boleh dibaca tebal atau tipis. Kenapa? Sebab ya sebetulnya ini nyambung ke pembahasan sebelumnya. Bahwasanya di sini kan dari 7 huruf isti'la yang dibaca tafkhim itu ada 3 huruf yang dibaca nisbi. Ya. Ada huruf qaf, ada huruf ghain, huruf ghain, dan huruf kha. Ini kan kalau dalam posisi kasroh dia nisbi. Arti nisbi ini dia ketebalannya itu tidak sempurna gitu. Nah, ketika wasol, firki otomatis qafnya ini kan dalam posisi nisbi. Nah, sehingga ini yang perlu diperdebatkan. Kalau misalkan qafnya ini dia nisbi, otomatis keisti'laannya dia, ketebalannya dia pun tidak sempurna. Maka bolehlah huruf ro-nya ini dibaca tipis. Seperti itu. Itu dalil untuk yang membaca tipis. Nah, tapi untuk yang membaca tebal, apa dalilnya? Dalilnya adalah huruf ro-nya sukun, sebelumnya kasroh, dan dia huruf qaf ini adalah huruf isti'la, terlepas dia ini nisbi atau tidak. Gitu. Jadi dia masuk ke mana rumus yang ketujuh ini. Gitu. Ya makanya ketika diwasolkan, huruf qaf ini dia bisa dibaca tebal ataupun boleh dibaca tipis. Ya, ketika apa? Ketika wasol, sekali lagi.
Tapi kalau misalkan dia wakof, misalkan kita berhenti di kalimat firqo, berhenti di situ. Maka bagaimana cara bacanya? Di sini Asy-Syaikh Abdurrahman Mukhtar Asy-Syinkiti menyampaikan bahwa wafil waqfi, ketika wakof, fafahim, maka tebalkan, wa'laman, maka ketahuilah. Ya. Kenapa kok ditebalkan? Ya, jadi kalau misalkan kita wakof, ketika wakof maka dibaca tebal. Ya. Kenapa kok dibaca tebal? Karena kalau kita wakof, kofnya pun jadi kolkolah, sehingga penyebab kof dibaca nisbi kan kasroh, itu hilang kasrohnya. Gitu. Jadi kofnya itu dibaca tebal, sehingga kalau kita mau wakof, maka dia tetap kaidahnya masuk ke yang ini nih, rumus yang ketujuh. Roknya sukun, sebelumnya kasroh, tapi di depannya huruf isti'la. Ya, karena sebab dia dibaca nisbinya itu nggak ada, yaitu kasroh. Jadi dibacanya firuko, firuko, firuko. Gitu. Tapi kalau misalkan dia wasol, maka silakan mau dibaca tipis itu boleh, dibaca tebal juga boleh, dengan dalil atau alasan yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Itu untuk bait yang ke berapa? Ke-20. Masya Allah, kita sudah masuk ke pembahasan yang ke-20. Paham ya? Jadi teman-teman semua, ya untuk pembahasan bait yang ke-20. Jadi intinya huruf ro pada kalimat firkin, ya, itu boleh dibaca tebal atau tipis ketika wasol, tapi ketika wakof dia dibaca tebal. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan yang nomor bait ke-21. Waro amisro. Ya, fafahim fahiman intakif au intasil. Walqitri bit taruki kisif. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, ada kalimat baru. Kalimat barunya adalah misro. Ini yang pertama nih. Yang kedua, ini adalah kalimatnya misro. Misro. Nah, berbeda ini kebalikannya daripada firkin. Kalau firkin kan ketika wasol boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Nah, tapi untuk kalimat misro ini, kebalikannya justru dia boleh dibaca tebal atau dibaca tipis bukan ketika wasol, melainkan ketika wakof. Waro amisro. Fahimanna intakif au intasil. Nah, huruf ro pada kalimat misro ini, dia dibaca tebal ketika gini nih, kita ini ya. Ketika apa tadi susunan? Ketika wasal dulu. Ketika wakaf aja deh. Oke. Ketika wakaf, ya, dia justru bisa dibaca dua cara. Ya. Yang pertama tebal, yang kedua tipis. Ini kebalikannya dari yang kalimat firkin tadi. Ya, kalau kalimat firkin tadi kan gimana? Ketika wasol kan, nah ini kebalikannya ketika wakof. Kenapa kok dia dibaca tebal? Ya, kalau dia dibaca tebal, itu alasannya karena huruf sebelumnya adalah huruf isti'la. Huruf sode. Sodenya ini adalah huruf isti'la. Gitu. Tapi untuk yang baca tipis, kenapa kok dia dibaca tipis? Karena mengikuti rumus yang ini. Ro-nya sukun, sebelumnya kasroh. Misr. Ya, dibaca misr, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan wasol, ya, ketika wasol, maka dia dibaca tebal, ro-nya. Kenapa kok ro-nya dibaca tebal? Lihat deh, ro-nya harokatnya apa ini? Harokat ro-nya fathah.
Dan kalau fathah berarti dia dibaca tebal. Yang ini nih. Itu aja sebetulnya teman-teman, gampang banget. Kita tinggal memahamin rumusnya dan menghafalkan pengecualian-pengecualiannya aja. Seperti itu. Ya. Itu kalimat misro. Nah, ada satu lagi kalimat yang dipermasalahkan. Itu adalah al-kitr. Ya. Pun sama ya dengan misro. Al-kitr ya. Kitri. Ketika dia wakof, ya, boleh dibaca dengan dua cara, tebal atau tipis. Alasannya sama seperti tadi. Tapi ketika wasol, nah tebak deh kira-kira. Kalau wasol, kira-kira dia dibaca tebal atau tipis roknya? Kan kalau yang misro kan dia dibaca tebal karena harokat fathah. Nah, kira-kira ini al-kitri ketika wasol roknya dibaca tebal atau tipis kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Huruf ro-nya ini dibacanya tebal atau tipis kira-kira ketika wasol? Kiltori atau kitori? Ayo, ini logika loh, ini logika. Halo? Nyimak ora? Tipis ya Ustaz. Ah, betul. Kenapa tipis coba, Zakia? Karena dalilnya au intasil wal qitri bit tarkik. Berarti harus tarkik. Ya, itu kan dalilnya. Secara teorinya, kenapa dia dibaca tipis? Karena roknya kasroh. Betul, itu doang gampang kan. Ketika wasol, maka dia dibaca tipis. Udah, gampang banget kan? Itu secara teorinya. Tapi kalau secara nggak mau pusing-pusing teori, ya udah, tinggal hafalin aja. Pokoknya kalimat firkin, kalau misalkan dia wakof, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Tapi kalau misalkan, afwan, kalimat firkin, kalau wasol, dia boleh dibaca tebal atau tipis. Tapi kalau misalkan wakof, dibaca tebal. Untuk kalimat misro dan juga al-kitri, ketika wakof, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Tapi kalau dia wasol, misro dibaca tebal, kitri dibaca tipis. Gitu aja udah. Ya, nggak usah pusing-pusing. Nah, ya kita pembahasannya cepat karena Ana harapannya malam hari ini bahkan bisa selesai. Ya, kita sistem kebut. Gitu. Atau ya paling enggak setengahnya lah sampai bait 25 mungkin. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau teman-teman mau screenshot dulu untuk rumusnya boleh. Ini huruf ro. Udah? Screenshot? Oke, udah ya. Ini rumusnya, silakan dihafalkan. Lalu ini misro dan ini kitrinya. Nah, udah. Nah, sekarang masuk ke bait selanjutnya insya Allah. Pada bait ke-22, wa fakhiman fil waqfi adri asri wa nudhuril jawari fasri yastri. Nah, wa fakhiman fil waqfi, dan tafkhimkanlah ya ketika waqaf pada kalimat adri, asri, wa nudhuri, al jawar, fasri dan yasri. Nah, sebetulnya pada kalimat-kalimat adri, asri, nudhuri, jawari, fasri dan yasri, dia ini boleh dibaca wajahan juga. Ya, boleh dibaca wajahan. Wajahan itu artinya dua wajah. Ya, boleh dibaca adur atau adri. Boleh dibaca asru atau asr.
Boleh dibaca nuzur atau nuzur. Nuzur. Boleh dibaca al-jawar atau al-jawar. Ya, fasr atau fasr, yasr atau yasr. Ya, kenapa? Karena sebetulnya penulisan aslinya di belakang a dari asli ini tuh ada iya-nya gitu. Gitu. Ada iya-nya sebetulnya. Cuman orang Arab itu berat kalau misalkan harus wakof pada kalimat yang seakan-akan ada harokatnya gitu. Karena kaidah orang Arab ngomong tuh memulai dengan harokat dan berhenti dengan sukun. Nah, sehingga kalau misalkan lagi baca a dari itu susah. Mereka merasa berat lah ibaratnya kayak gitu. Sehingga dihapuslah iya-nya. Nah, sehingga untuk yang membaca tebal itu betul-betul menganggap bahwa iya-nya itu nggak ada. Iya-nya itu dihapus. Nah, jadi bacanya adoru, adoru, adoru. Ya, karena roknya sukun, dalnya sukun, sebelumnya fathah. Jadi adoru. Ya kan rumusnya kayak gitu. Asr juga sama, asru. Roknya sukun, sinnya sukun, sebelumnya fathah. Asru, dan seterusnya. Nah, cuman yang untuk membaca tebal, tipis, mereka menganggap ya bahwa di depannya itu bukan menganggap ya, mereka ini membaca lah ibaratnya, ya, membaca huruf ya yang sudah dihapus, ya gitu. Walaupun bukan membaca betul-betul dibaca ya, cuman seakan-akan bahwa harokatnya itu kasroh gitu. Jadi adr, asr, nudur, jawar, fasr, yasr, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi simpelnya seperti itu aja. Ya, jadi sebetulnya di beberapa kalimat ini itu ada iya-nya, sehingga teman-teman boleh sekali lagi membaca tebal ataupun dibaca tipis huruf huruf ro-nya gitu. Kalau tebal kenapa? Sudah jelas, karena yang berhubungan dengan dhammah dan fathah dibaca tebal. Untuk dibaca tipis kenapa? Karena ini penjelasannya. Yang mereka eh, apa ya? Membaca huruf ya yang sudah dihapus seperti itu. Walaupun membacanya bukan berarti membaca sempurna. Jelas teman-teman? Mudah-mudahan jelas lah ya. Ini pembahasan kita terkait dengan huruf ro. Ya. Bait ke-23. Ya, bait ke-23. Wa nunu tasina binamlin tukhfa wal fathu wa dhammu bi dha'fin dha'fa. Ya, wa nunu tasin binamlin tukhfa. Nah, huruf nun pada surat An-Naml bentar. Sebentar ya teman-teman. Karena ingin ini dulu.
Sebentar, anak astadin awalan. Permisi dulu sebentar, anak. Tape sampai mana tadi? Sebentar. Sampai bait wa nun tosina binamlin tukhfa ya. Oke. Nah, di bait ke-23 di sini wa nun tosina binamlin tukhfa. Dan huruf nun pada kalimat tosin ya pada surat An-Naml itu diikhfakan. Ya. Tosin itu diikhfakan. Kenapa kok perlu diperjelas di sini? Tosin dijelaskan karena gini teman-teman. Di pembahasan kita sebelum-sebelumnya wanunu apa namanya? Di bait sini. Nah, di bait ke-14. Wanuna yasina wanuna al-hiran. Ya, nun pada surat Yasin dan nun pada surat Al-Qalam itu dibaca ilhar. Nun di surat Al-Qalam wal qalami. Dengan Yasin, nun yang ada surat Yasin wal Quran. Nah, ini kan dibaca jelas, ya enggak? Nun wal qalami. Yasin wal Quran. Karena kan sebetulnya nun di sini kan tulisannya nun. Ya, harusnya diidghamkan. Yasin. Nah, harusnya kan diidghamkan. Nun sukun ketemu wawu, nun sukun ketemu wawu. Ya. Nun wal qalami dengan Yasin wal Quran. Harusnya seperti itu. Tapi di pembahasan ini ya di bait yang ke-14 itu diizharkan. Nah, sehingga jangan sampai salah paham gitu maksudnya. Ini namanya tuh ilhar, namanya ilhar ilhar riwayah. Ya. Nah, sehingga jangan sampai salah paham maksudnya seperti itu. Nun yang ada pada surat An-Naml ya, ini nun yang ada pada surat An-Naml ini diikhfakan. Wa nunu tosina binamlin tukhfa. Nun pada surat An-Naml itu diikhfakan. Maksudnya kok gimana kan ini nggak ada nunnya. Tosin dengan tilka. Nah, tulisannya kan kayak gini nih. Tosin dengan tilka. Ya, tosin dengan tilka. Ini tak ya, tilka. Nah, ingat untuk huruf-huruf muqatta'ah nih, huruf-huruf muqatta'ah itu kayak alif lam mim, alif lam ro, ya tosin ini termasuk toha dan seterusnya itu disebutnya huruf muqatta'ah. Yang kita baca adalah huruf pembentuknya. Ya, sehingga tosin itu tulisannya to sin. Nah, ini nun sukunnya ada. Nah, nun sukun ketemu ta sesuai dengan kaidahnya. Nun sukun ketemu ta maka dibaca ikhfa. Jadi bacanya itu seperti apa? Bukan gini. Tosin tilka. Bukan seperti itu. Tapi tosin tilka. Ya, dan seterusnya. Itu kalau mau apa? Kalau mau wasol. Seperti itu. Gampang ya. Insya Allah pembahasan kita malam hari ini sampai situ dulu. Sampai bait ke-23,5. Kenapa kok sampai 23,5?
karena Ana ingin menjelaskan lagi nanti di pembahasan ini. Tapi Ana lupa untuk baca-baca lagi. Ana sedikit lupa. Intinya nanti di kalimat du'afin dengan du'afa itu boleh dibaca du'afin dengan du'afa. Tapi Ana ingin menjelaskan secara sejarahnya. Jadi nanti di kalimat ini tuh adalah bukan salah satu, satu-satunya cara bacanya Imam Hafs yang tidak mengikuti cara bacanya Imam Asim gitu. Cuman Ana penjelasannya agak kurang ingat. Nanti Ana akan murojaah dulu seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah mudah-mudahan di pekan yang akan datang untuk pembahasan kita selesaikan. Karena memang tinggal beberapa lagi aja kan. Cuman kalimat ini, do'afin dan do'afa, lalu fama'atan dan salasila, lalu a'jami, ini dibacanya hanya dengan tashil, terus bi'salismu, ya, jadi baca nakal, bukan nakal sih ini, bukan nakal, tapi memang kita bacanya lamnya langsung, karena di sini bukan hamzah, bukan wabi sal ismu, tapi wabi salismu. Terus kalimat as-sama, nanti ada pertemuan dua sebab, maliyah di surat apa ini? Al-Haqqah ya, kalau nggak salah. Terus nakhlukum udah selesai. Insya Allah pekan depan kita selesaikan. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak kira-kira? Mudah-mudahan jelas ya. Ustaz Wahbah telat ya masuknya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau sepertinya kita selesaikan malam hari ini, bisa jadi juga. Tapi nanti penjelasannya Ana susulkan untuk yang kalimat sejarahnya ya, antara yang du'afa dengan yang du'afa dan seterusnya. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita mungkin masih ada waktu 30 menit lagi nih, cukup banget. Insya Allah kita bisa nih. Supaya kalau kata orang Sunda mah jongjon. Supaya santai. Zakia, nggak ada yang tanyain Zakia? Paham? Halo Zakia. Kenapa? Saya ya Ustadz. Iya. Oh, Afwan kirain siapa? Soalnya Taskia Ustadz, bukan Oh, Zakia. oh iya, Tazkia. Eh, Apa? Iya nggak apa. Insya Allah nggak ada Ustadz. Insya Allah sudah jelas semua. Kita nggak apa ya, kayaknya kita cukup deh, kita lanjut aja deh, nggak apa-apa. Bismillah, Ana yakin antuna semua pasti bisa nyimak. Ya, karena ini gampang lah insya Allah. Pembahasan dari sini ke bawah tuh gampang. Oke, bismillah ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di bait ke-23 di sini, kalimat do'fin dan do'fa, ya, ini dia bisa dibaca dengan fathah atau dhammah. Ya, tapi sejarahnya Ana lupa, Ana nanti akan murojaah dulu, nanti Ana akan share di grup. Ya. Wal fathu wad dhammu bi dha'fin dan dha'fa. Ya, jadi di surat apa ini tuh? Ya kan. Mana ya? Nah, ini nih. Ini di surat Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah
thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, di sini kan harokat di sini kan menggunakan fathah kan, ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, ya, dengan ada dha'fan. Nah, kita boleh membaca dengan harokat dhammah. Contohnya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Seperti itu. Ya, jadi boleh menggunakan fathah atau membaca dengan dhammah. Nanti penjelasannya Ana akan share. Ya, Ana akan share. Ini adalah satu-satunya cara baca di riwayat Hafs yang tidak menginduk dengan Imam Asim. Tapi Ana lupa antara yang du'afanya atau yang du'afa. Lupa. Ya, maksudnya dhammah atau fathahnya gitu. Jelas ya untuk ini di surat apa tadi? Surat Rum. Ya, surat Rum ayat 54. Gitu. Selanjutnya di bait ke-24. Wa fi fama atani ma salasila asbit biwaqfin wa hadifan lituqbala. Ya. Nah, untuk waqaf pada kalimat fama atan dan salasila ketika waqaf ya, asatidat sekalian, ini nanti kita boleh waqafnya dengan cara membaca huruf ya atau alif ataupun membuangnya. Contoh, kita mau waqaf fama atan. Jadi sebetulnya ini juga sama kayak kaidah yang tadi di atas, ada iya-nya sebetulnya. Ya. Jadi kita boleh dengan cara asbit. Asbit itu apa ya? Menetapkan ya, atau dengan wahdifan atau membuang gitu. Jadi kita boleh membaca dengan fama atan. Nah, ataupun fama atani, seperti itu. Itu boleh seperti itu. Nah, atau ketika apa namanya? Ketika kita wakaf pada kalimat salasil, itu kita boleh membaca dengan salasila ataupun boleh dengan salasil. Salasil gitu. Itu aja ya. Jadi famaatan kita wakafnya boleh famaatan atau juga boleh famaatani. Salasila juga sama. Boleh salasila atau salasil. Nah, seperti itu. Nanti di surat-surat apanya nanti insya Allah Ana akan share. Selanjutnya ini di surat Fussilat, gampang banget. Wathani hamzail kilmatin fi fussilat a'jamiyun baina suhilat. Ya. Di kalimat a'jami ini berbeda dengan 3 kalimat di atas. Kita udah pernah belajar ada 3 kalimat yang boleh dibaca tashil atau ibdal. Ada yang ingat gak apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? 3 kalimat yang boleh dibaca ibdal ataupun tashil. Az-Zakaraini Ustaz. Ya, terus? Allah. Al-an. Az-Zakarain, Al-An, dan Allah. Betul, Allah. tadi Oh disebutkan. iya. Ya. Nah, itu kan bisa dibaca tashil ataupun dibaca ibdal, tapi berbeda dengan di surat Fussilat. Kalau di surat Fussilat ini wajib dibaca dengan tashil. Ya, baina-baina. Jadi antara alif dengan hamzahnya itu dibaca baina-baina, di antara alif dengan hamzah. Jadi udah dijelaskan insya Allah sebelumnya. Gitu. Jadi ini nggak boleh dibaca jami, nggak kayak gitu. Ini dibaca tashil saja. Jami dan seterusnya. Gampang ya? Insya Allah di surat Fussilat ini. Lalu ini di surat apa ini? Wabi salismu. Nah, lupa lagi.
Nggak ketemu. Coba bentar, Ana ingat-ingat dulu. Sebentar ya. Ana cek-cek catatan. Ada yang bisa sambil searching juga mungkin. Ini surat apa? Wabi salismu. Al-Hujurat seperti Ustaz. Surat apa? Al-Hujurat 11 ayat 11. Baru lihat. Bentar. Ini bait keberapa ini? Bait ke-26. Iya benar. Ya, surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Betul. Nah, jadi teman-teman semua ini surat Al-Hujurat ya, betul. Nah, ini yang perlu menjadi apa ya? Yang menjadi bahasan kita di sini adalah ini bukan hamzah. Ya, ini tuh hamzah wasal. Gitu. Jadi ini lismu bukan wabi'sal ismu. Ya karena kalau hamzah wasal itu tidak bisa dibaca seperti hamzah qat'i. Intinya seperti itu. Dia ini di wasal namanya aja kan hamzah wasal. Misalkan ada kalimat ini kan bacanya apa? Dia bacanya ismu, ya enggak? Tapi kalau misalkan kita mau nanya misalkan pakai kalimat ma, kita bukan baca ma ismu ya, bukan ma ismu tapi masmu. Ya, misalkan masmuka, ya, masmuki dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini hati-hati cara bacanya, dibacanya itu bukan apa namanya? Bukan dengan cara kita diharokatkan alifnya atau hamzahnya, hamzah wasalnya bukan. Jadi dibacanya bi salismul fusuqo ba'dal iman. Jadi bacanya bi salismu, bi salismu, bi salismu. Seperti itu. Nah, lalu yang menjadi bahasan lagi di bait di bait ke-26 ini adalah wabi salismu beda bihamzil wasli wajazali betida bilamil asli. Ketika misalkan kita ini sedang diujikan oleh guru kita agar kita bisa ibtidak di kalimat ini, maka kita boleh dua pilihannya. Yang pertama, kita memulai dari hamzah wasalnya, jadi alismul fusuqu ba'dal iman, atau boleh langsung ke lamnya. Ya, langsung ke lam, jadi lismul fusuqu ba'dal iman. Jadi boleh alismu atau lismu. Gitu, itu catatannya. Sekali lagi ini surat Al-Hujurat ayat 11 ya tadi ya, kalau nggak salah. Itu boleh dibaca alismul fusuqu ba'dal iman atau baca langsung lismul fusuqu ba'dal iman. Kalau apa ini? Kalau ibtidak ya. Bihamzil wasli wajazal ibtidak bila mil asli. Ya, jadi ibda bihamzil wasli ini yang pertama, boleh memulai dari hamzah wasalnya, wajaza atau boleh juga libtida untuk memulai bila mil asli dari lam yang aslinya. Lismul fusuq. Seperti itu. Baik. Selanjutnya di bait ke 27. Oh, Masya Allah. Sedikit lagi. Di bait ke-27, Bismillah. Wajaza fi nahwis sama'il tulu fi waqafin li jam'i sababaini fa'rifi. Ya, jadi teman-teman asatidzah sekalian pasti sudah pernah belajar terkait dengan mad muttasil dan mad munfasil. Ya, juga pernah belajar terkait dengan mad fara'i yang baik itu karena hamzah ataupun karena sukun. Ya. Nah, di sini lihat deh. Kalau misalkan kita wasol, ya as-sama'i, ini kan berarti mad wajib kan? Mad wajib muttasil. Ya.
Tapi kalau misalkan kita wakof, misalkan kita wakof, maka kan si hamzahnya ini kan sukun, ya kan? Hamzah itu kan langsung sukun. Nah, berarti ini kan pertemuan dua sebab. Sebab yang pertama, mad ketemu hamzah, yang kedua, mad ketemu sukun. Jadi hamzahnya ada, sukunnya juga ada. Ini kan mad fara'i yang dua-dua sebab ini ada, hamzah dan sukunnya itu berkumpul pada satu kalimat. Nah, bagaimana cara bacanya? Ana mau nanya dulu, ke Antuna masih ingat atau enggak? Mad jaiz dan mad wajib itu berapa harokat? Di riwayat Hafiz an Asim dari Tariq Syatibi. Mad muttasil dan mad munfasil ini berapa harokat? Ayo, siapa yang masih ingat? Wasit li hafsin kulla maddin muttasil bi arba'in wa kulla maddin munfasil. 4 atau 5, Ustaz. Betul. Nah, 4 atau 5. Ya, 4 atau 5. Tapi yang muqaddamnya berapa, Ustazah? Ya. Apa? Yang muqaddamnya? Yang muqaddamnya 4 ya. 4, betul. Nah, itu kan kalau misalkan ketemu satu sebab aja antara hamzah atau sukun aja gitu. Nah, tapi di sini bagaimana kalau misalkan ketemu dua sebab di jam'i sababaini fa'rifi? Ya, di jam'i sababain karena bertemunya dua sebab, maka kita boleh dibaca dengan tul. Artinya jadi ada dua pilihan. Misalkan gini, ini perlu perlu sedikit fokus ya, walaupun simple sebetulnya. Kan berarti kalau mad muttasil dan munfasil itu kan 4 atau 5. Seperti itu kan? 4 atau 5. Nah, ketika kita menemukan dua sebab seperti ini, maka kalau misalkan kita memakai muttasil atau munfasil 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Atau kalau misalnya kita baca 5 harokat pun boleh dibaca 6 harokat. Gitu. Jadi intinya boleh 4-6 atau 5-5-6. Gitu aja. Tergantung misalkan nanti kita pakai yang mana. Oh, kare ana pakainya 4 harokat sebelumnya. Berarti kalau kita ketemu sama yang bertemu dua sebab seperti ini, berarti yang tadinya 4 boleh kita baca 6 gitu. Atau misalkan aduh kare ana biasanya pakai 5 harokat, berarti yang biasanya 5 harokat boleh juga kita pakai 6 gitu. Jadi ada dua wajah ketika menemukan hukum yang bertemu dua sebab seperti ini. Gampang ya? Insyaallah. Di bait yang ke-28. Ya, bait ke-28. Di bait ke-28 ini kita berbicara tentang saktah dan juga ilhar dan juga idgham. Nah, jadi pada kalimat ma'auna anni maliyah di surat Al-Haqqah kalau nggak salah. Ya. Iya deh kalau nggak salah di Al-Haqqah ya. Ma'auna anni maliyah. Terus. Oke. Wa maliyah alhir bisaktin awwala wa dagim bila saktin wala intasila. Pada kalimat maliyah itu bisa dibaca ilhar, bisa dibaca saktah atau bisa dibaca idgham. Ya, tapi kalau udah dibaca idgham bila saktin, enggak disaktahkan. Ya. Wada intasila ini ketika wasal. Nah, lihat deh. Surat Al-Haqqah betul. Di surat Al-Haqqah ayat 28. Ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, ingat gak
apa istilahnya kalau misalkan ada dua huruf yang bertemu sama. Ya, ada dua huruf yang sama dan bertemu. Mutamasilan, mutajanisan, atau mutakoriban. Mutamasilan. Betul, mutamasilan. Nah, ingat, Ana pernah menyampaikan atau enggak ya? Kalau misalkan huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, ini sogir atau kabir atau mutlak. Sogir, insyaallah. Sogir, betul, sogir. Nah, ingat kaidahnya ketika ada mutamasilan sogir, secara umum cara bacanya itu diidghamkan. Ya. Sekali lagi nih, kalau ada idgham ketika ada mutamasilan sogir, maka dibacanya idgham secara umum seperti itu. Tapi nanti ada dua kecualian. Ya, pengecualian yang pertama adalah di salah satunya di sini. Ya, ini kan hak sukun bertemu hak harokat. Cara baca yang pertama, ya, ini dibacanya idgham, boleh diidghamkan. Contoh, ma aghna anni maliyah halaka anni. Itu boleh, silahkan. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Itu silahkan boleh. Itu cara yang pertama, diidghamkan. Cara baca yang kedua itu adalah ilhar. Sebentar. Ya. Cara baca yang kedua itu ilhar. Tapi kalau mau kita baca ilhar, maka dia harus diapakan? Harus disaktah. Nah, lihat ada gambar, bukan gambar ya, ada tulisan sin kecil kan di atasnya. Nah, saktah itu apa? Berhenti tanpa mengambil napas. Ya contoh, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, ini disebutnya saktah jaiz. Sebelumnya kita sudah pernah belajar saktah wajib. Ada di beberapa kalimat dalam Al-Quran. Riwayat Hafiz dan Thariq Syatibi. Saktah wajib di Thariq Syatibi, ya riwayat Hafiz, itu ada berapa kalimat? 4. Apa aja? Al-Kahfi ayat 1. Ya. Al-Mutaffifin. Terus apa lagi? Wa'i wajah marqadina marwaqibarrona. Surat Yasin sama Mutaffifin. Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, dan juga Al-Mutaffifin. Betul. Wa'i wajah itu di di Al-Kahfi ya. Marqadina itu surat Yasin, Barrona itu di surat Al-Qiyamah, dan Balrona itu di surat Kalla Balrona ada di surat Al-Mutaffifin. Seperti itu. Itu kan wajib. Jadi ketika kita melewati kalimat tersebut itu wajib kita saktah. Nah, ada ini saktah jaiz. Saktah jaiz itu artinya apa? Boleh saktah, boleh enggak. Kalau mau saktah berarti dibacanya ilhar. Ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Itu saktah. Tapi kalau misalkan nggak mau saktah, maka boleh idgham gitu. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu cara yang kedua. Itu di bait ke berapa? Bait ke 28. Nah, kita sampai ke bait yang ke-29. Bismillah. Nakhluqukumul idghama fiha kamili wa tamma nazmi bi taufiqil ali. Nakhluqukumul idghama fiha kamili. Ini sama seperti bahasannya sebetulnya di kayak yang yalhas dzalik. Ya, irkab
yalhath, dan seterusnya. Ini terkait dengan idgham. Jadi di riwayat kita, ya riwayat Hafs dari Thariq Syatibi, untuk kalimat nakhluqkum itu di idghamnya itu idgham kamil, tidak idgham nakis, karena di riwayat yang lain kalau tidak salah ada juga yang membaca qafnya itu nakis, ya, nakhluqkum. Ya, jadi ada sifat qafnya gitu, nakhluqkum. Tapi kalau kita secara kamil, nakhluqkumul, seperti itu. Selesai sudah, wa tamma nazmiya bi taufiqil ali. Ya, dan selesailah nazam ini dengan taufik daripada zat yang maha tinggi. Nazamtuhu fi masjidir rasuli. Ya, kami membuat nazam ini di masjid yang Allah Subhanahu wa taala berkahkan, yakni yaitu Masjid Nabawi. Famuna ya Allah bil qabuli, maka kami semua berharap, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bil qabuli, agar dengan nazam ini Allah Subhanahu wa taala terima, ya, sebagai amalan yang solih, amalan yang dipenuhi dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita ngebut Masya Allah pada malam hari ini. Tapi mudah-mudahan walaupun ngebut ini materinya sedikit-sedikit mudah gitu ya. Ini mudah-mudah. Jadi Ana dulu mensyarah kitab ini cuman berapa pertemuan ya? 4 kalau nggak salah. 5 deng. Sama 5 pertemuan. Tapi 5 pertemuan itu betul-betul 2 pertemuan membahas arud, 3 pertemuan membahas syarah gitu. Jadi 3 pertemuan tuh betul-betul ngebut kayak tadi. Gitu. Tapi mudah-mudahan biarpun ngebut bisa nangkep ya. Kayak gitu. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mudah-mudahan jelas ya. Untuk yang tertinggal nanti bisa silakan nonton di rekamannya. Ana juga mencoba untuk membuat tabel, membuat jadwal supaya nanti memudahkan asatidzat sekalian untuk menghafal, ya. Tabelnya itu nanti kalimatnya apa, cara bacanya bagaimana, ada di surat apa gitu. Ana sedang mencoba membuat tabelnya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai Ana akan share ke grup, ya, dan bisa diamalkan lah intinya seperti itu. Dan Ana ada PR di bait ke-23 ya. Ana pernah kalau nggak salah nemuin penjelasannya Ustadz Ihsan Ufik. Ya, nanti Ana akan share videonya. Penjelasan dari Ustadz Ihsan Ufik. Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyakan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Ana harap berapa orang ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ana harap bisa mendengarkan dengan baik. Ana akan membacakan matan ini dari bait 1 sampai bait ke-30. Dan insya Allah yang mendengarkan Ana akan ijazahkan secara umum. Yang secara khusus harus silahkan untuk menghafal dan menyetorkan ke Ana. Alhamdulillah tadi sudah disetorkan hafalannya dari Ustazah Tazkiyah ya. Itu. Sekarang silahkan untuk yang belum menghafal secara umum saja, Ana akan ijazahkan dengan syarat mendengarkan dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhfatul ihtida'i fi awjuhi hafsin fil ada, Nazmu Abdurrahman ibn Mukhtar ibn Ahmad Asy-Shinqiti al-Madani. Qala al-fakir Abidur Rahmani al-Madani khadimul Qur'ani. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina wa man walahu. Wa hadhihi tuhfatul ihtida'i liman hafsin ja'a fil ada'i. Al-isti'adzatu wal basmalah. Awjuhu libtida'i 'inda an-naqalah qat'ul jami'i thumma waslul basmalah. Fal isti'adzatu taslan bil basmalah fal kullu silladhi arba'un muktamilah. Wa baina surataini qat'ul kulli fa waslu thanin thumma waslul kulli. Wa baina anfalin wa taubatin bila basmalatin kif waskutan thumma sila. Ma yura'a li hafsin min tariqi syatibiyah. وسط حفص كل مد وسط حفص كل مد متصل بأربع وكل مد منفصل يبسط بالسين بلا خلاف وبسطة في البكر والأعراف والخلف في المسيطرون ورد وقدم صاد له أي في الأداء
وبمسيطر بصاد فعلم ووقف أيما بأي أو بما وافتح له في الوصل ميم الله بالطول والقصر رعاك الله الذكرين أشبعن مبدلا الآن الله كذا وسهلا ورقب ويلهث حال وصل أدغما ونون ياسين ونون أظهرا والراء والألف من مجريها يميلها حفص بلا سواها واللام والإشمام في تأمنا والعين أشبئا ووسطنا وعوجا مرقدنا مراكي بران بسكت بالاتفاق ولم يصلها مضمر قبل سكون بل وصلها بعد محرك يكون وصل له في سورة الفرقان فيه مهانا دون وجه ثاني وراء فرق رققا وفخما وصلا وفي الوقف ففخم واعلما وراء مصر فخما انتكف أو انتصل والكتر بالتركيك سف وفخما في الوقف أدري أسري ونذر الجوار فسري يسري ونون طاسين بنمل تخفى والفتح والضم بضعف ضعفا وفي فما آتاني مع سلاسل أثبت بوقف وحذفا لتقبل وثاني همزة كلمة في فصلت أعجمي بين سهلت وبئس الاسم بدأ بهمز الوصل وجاز الابتداء بلام الأصل وجاز في نحو سماء الطول في وقف لجمع السببين فاعرف وما ليه أظهر بسكت أولا ودغم بلا سكت وذا انتصل نخلقكم الإدغام فيها كملي وتم نظمي بتوفيق العلي نظمته في مسجد الرسول فمن يا الله بالقبول والحمد لله رب العالمين. Baik, asatidzah sekalian, insya Allah bagi siapapun yang hadir pada malam hari ini dan mendengarkan pembacaan tadi ya dari bait 1 sampai bait ke-30 insya Allah ana ijazahkan dan mudah-mudahan bukan hanya sekadar ijazah tapi bisa diamalkan ya. Silahkan untuk yang sudah memahami, yang sudah betul-betul paham bisa mengajarkan kembali ya, baik yang sudah hafal maupun yang belum hafal. Dan insya Allah nanti anak kalau sempat akan membuat ujian ya, soal ujian untuk mengetes saja kira-kira paham atau tidak di Google Form insya Allah. Nanti bebas ngisinya kapan aja silahkan. Tapi anak harap untuk pengerjaannya ini nggak nyontek ya. Silahkan nilainya berapapun nggak masalah insya Allah. Tapi anak harap semuanya bisa mengerjakan tanpa harus melihat ke catatan